Selamat datang di SLB Negeri 1 Padang. Pohon kemenyan, pohon kenari, ditanam di tengah ladang. Perkenalkan, saya Nofri Wahyuni dari SLB Negeri 1 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini izinkan saya berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran berdiferensiasi kelas Tata Boga yang berjudul Mimpi Menjadi Nyata. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan mereka. Di kelas keterampilan Tata Boga terdiri dari peserta didik dengan hambatan intelektual dan hambatan pendengaran yang sudah bisa lip reading, membaca, dan menulis dengan lancar. Dalam konteks pembelajaran Tata Boga bagi ABK, multimedia interaktif sangat membantu dalam memperjelas prosedur yang kompleks seperti cara mengolah bahan makanan, teknik memasak, hingga penyajian hidangan. SLB Negeri 1 Padang merupakan salah satu sekolah penerima bantuan Chromebook dari Kemendikbudristek. Sebagai seorang guru, saya berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada, yang saya wujudkan dalam mimpi menjadi nyata, yaitu multimedia pembelajaran interaktif menjadikan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan, asah talenta. Tantangan besar bagi saya dalam melakukan praktik baik ini adalah meningkatkan keterampilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam menggunakan platform digital pembelajaran, khususnya kompetensi yang kontekstual dalam menghias cake dengan memanfaatkan media digital sebagai salah satu sarana untuk membuat desain. Praktik baik ini saya kemas dalam langkah-langkah yang konkret. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk memetakan dan melihat kemampuan mereka. Asesmen dilakukan melalui unjuk kerja sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan berdasarkan hasil asesmen terdapat 2 kelompok peserta didik, di mana ada 1 peserta didik yang bisa diberikan pembelajaran keterampilan menghias cake menggunakan fondan dengan teknik dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sedangkan peserta didik lainnya diberikan keterampilan menghias cake menggunakan fondan dengan teknik sederhana. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, mempersiapkan media pembelajaran interaktif, kreatif, dan inovatif, di mana media pembelajaran interaktif yang digunakan pada pembelajaran diferensiasi kelas keterampilan Tata Boga bisa dimanfaatkan untuk semua ketunaan yang ada di kelas. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran. Diawali dengan menampilkan jingle kelas keterampilan Tata Boga yang merupakan lagu untuk motivasi dan semangat belajar peserta didik. Lagu ini liriknya ditulis secara bersama oleh peserta didik dan didampingi oleh guru. Selanjutnya, lirik disempurnakan oleh guru menjadi kesatuan bait yang manis. Sekarang, coba tulis lirik lagunya yang membuat kalian semangat, kalian senang belajar di kelas Tata Boga ini. Ayo tulis sekarang, coba. Kemudian, dengan berkolaborasi antara peserta didik dan guru, menciptakan musiknya dengan memanfaatkan teknologi Suno AI. Hai kawan, tiba saatnya kita belajar Tata Boga. Selanjutnya, dengan didampingi guru, peserta didik memanfaatkan elemen-elemen pada multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Peserta didik tinggal mengklik gambar dan akan muncul tautan sesuai dengan nama gambar. Selanjutnya, sampailah pada tahap pembuatan desain. Peserta didik yang mempunyai jiwa seni dan imajinasi tinggi tadi melakukan desain secara mandiri menggunakan teknologi AI. Peserta didik membuat prompt, kemudian desain dibuat oleh teknologi Bing. Peserta didik yang lainnya desain dibantu oleh guru. Peserta didik praktik sesuai dengan desain yang telah ada. 1 orang peserta didik yang melakukan desain secara mandiri
praktik mengaplikasikan desainnya secara pribadi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sedangkan peserta didik lainnya melakukan praktik secara berkelompok sesuai dengan kemampuan mereka dan berdasarkan hasil asesmen. Pada tahap inilah terjadi diferensiasi konten dan proses. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan asesmen formatif. Inovasi yang saya munculkan adalah melaksanakan asesmen formatif dengan menggunakan media digital yaitu WordWall, sehingga pelaksanaan asesmen terasa tidak menakutkan atau menegangkan, tetapi menjadi menyenangkan. Langkah terakhir adalah hasil karya peserta didik dalam mendesain hiasan cake yang berkolaborasi dengan guru. Saya jadikan buku digital agar dapat terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses serta bermanfaat bagi orang lain. Setelah melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia interaktif ini, saya melihat dampak yang sangat baik terhadap pembelajaran yang terlaksana, di mana suasana kelas lebih hidup, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif, bahkan percaya diri serta kemampuan anak-anak istimewa jauh lebih meningkat. Mimpi menjadi nyata juga telah menjembatani dan mengantarkan peserta didik saya untuk berprestasi di tingkat nasional dalam ajang lomba kompetensi siswa dan mendapatkan nomor urut 4, serta mengantarkan mimpinya untuk naik pesawat. Setelah mengikuti lomba tingkat nasional, peserta didik saya juga mendapatkan kesempatan pelatihan nasional yang diadakan oleh Puspresnas untuk persiapan lomba internasional di bidang tata boga. Praktik baik ini juga telah saya diseminasikan pada rekan kerja lainnya. Saya orang tua dari Selipi Fania Generator. Kami sekeluarga berterima kasih kepada Tuhan karena telah menganugerahkan Selipi Fania ini, di mana dia punya kekurangan tetapi dia bisa seperti anak-anak yang lain sehingga dia mendapat prestasi mengikuti lomba di Tata Boga di Jakarta dan mendapat juara 4. Dan kami berterima kasih juga kepada guru-guru yang selama ini telah bersusah payah mengajar dan mendidik anak kami. Hai, lama saya saya telah belajar di saya mau saya wah tidak saya tidak dibuang dari Saya sangat terinspirasi dengan pembelajaran di kelas Tata Boga, yaitu kelasnya Bu Nofri Wahyuni, dan murid-muridnya sangat merasa senang dan luar biasa dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nofri Wahyuni. Luar biasa, sukses. Saya senang, bangga, dan mengapresiasi sekali Ibu Nofri Wahyuni. Beliau telah merancang pembelajaran yang betul-betul berpusat kepada siswa, dan ini juga dilakukan dengan berbagi praktik baik dengan teman-teman yang ada di sekolah. Sehingga beliau itu juga bisa mengapresiasi, mendorong teman-teman yang lain untuk bisa juga melakukan hal yang terbaik demi pendidikan anak-anak yang bersekolah di sekolah kami. Menjadi guru adalah pilihan, bukan pelarian. Sambut tangan mereka karena mereka berhak diterima.